selamat datang lagi bersama podcast kita, tempat ngobrol asyik, gaya hidup sehat dan juga inspirasi. Nah, hari ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu bersama kakak kita, seorang ahli gizi atlet, yaitu Kak Khaira. Halo semuanya. Nah, yang mana Kak Khaira ini adalah seorang ahli gizi yang sudah mendampingi banyak atlet nih, dari PON hingga kejuaraan internasional. Nah, hari ini aku excited banget loh Kak, karena aku mau ngobrol sama kakak tentang bagaimana sih perjalanan seorang ahli gizi atlet. Nah, pertama-tama nih, aku mau nanya nih Kak, apa sih yang membedakan antara seorang ahli gizi di rumah sakit yang biasa kita kenal, nah dengan ahli gizi atlet yang lebih spesifikasi banget nih ya kan Kak? Iya, benar banget. Tapi biasanya karena orang lebih sering ini ya mengenal ahli gizi di rumah sakit. Kalau ahli gizi atlet tuh mereka masih langka untuk mendengarnya, kayak nggak lazim gitu. Sebenarnya ahli gizi rumah sakit ini dia kan juga sama-sama mengatur ini ya, mengatur menu, menghitung kalori untuk salah satu orang. Tapi dengan tujuan orang tersebut sehat gitu. Dan juga misalnya untuk menurunkan berat badan juga. Tapi kalau misalnya ahli gizi atlet ini sama sih sebenarnya tugasnya, cuman ahli gizi atlet ini harus memikirkan gimana sih pengaruh makanan itu terhadap performa mereka nantinya saat bertandingnya. Jadi itu dilihat juga sih dari berbagai aspek, dari gaya hidup mereka, dari cara latihan mereka, dari waktu berlatihan mereka terhadap makanan, dan bagaimana makanan ini bisa membersamai mereka nih untuk berbagai perjalanannya, dan bagaimana makanan ini bisa membuat performa mereka maksimal pada saat pertandingan. Seperti itu ya Kak, jadi juga memiliki perbedaan, tapi nggak terlalu jauh juga. Iya, Kak. Nah, terus aku penasaran nih Kak, apa sih yang membuat kakak itu tertarik untuk menjadi seorang ahli gizi atlet? Karena kan itu adalah sebuah bidang yang spesifikasi juga. Iya, sebenarnya waktu dulu tuh aku benar-benar suka dengan dunia olahraga dan dunia nutrisi gitu. Jadi pada saat aku kuliah tuh aku melihat betapa besarnya peran penting dari nutrisi ini terhadap performa atlet gitu. Karena aku ada melihat beberapa atlet gitu yang sebenarnya mereka ini mempunyai potensial sangat besar untuk menjadi atlet yang lebih dari itu, tapi karena mungkin asupannya yang tidak sesuai, makannya tidak sesuai, jadi performa mereka pada saat pertandingan itu tidak maksimal. Keren banget nih Kak Khaira. Nah, terus Kak, kalau selama mendampingi atlet itu apa sih momen yang paling berkesan bagi kakak itu? Sebenarnya banyak sih momen yang berkesan, tapi yang paling aku ingat itu dia tahun lalu ketika aku mendampingi tim voli di PON gitu. Karena PON ini kan jadi latihan mereka tuh benar-benar padat dari pagi, siang, malam, sore gitu kan. Jadi aku harus memikirkan bagaimana sih nutrisi mereka itu cukup gitu untuk bisa menjalani semua jadwal tersebut, dan juga bagaimana nih pemulihan mereka itu bisa cepat. Dan juga yang paling membanggakan itu ketika ada nih salah satu atlet yang benar-benar susah banget untuk mengikuti saran makan dari aku, dari rekomendasi aku, tapi setelah ini aku bicara gitu, aku ajak bicara, dan juga aku merekomendasikan lagi makanan yang sesuai dengan selera dia, akhirnya dia mau. Dan yang paling bangga itu ketika dia menjadi salah satu atlet yang paling banyak mencetak poin di saat final. Itu bangga banget sih ya. Wah, jadi pengorbanannya itu terbayarkan gitu kan Kak. Jadi yang mana seorang atlet itu juga bisa membangun performa dari dalam dirinya gitu kan. Nah, kemudian Kak, bagaimana sih tantangan kakak gitu kan? Tentunya dalam menjadi seorang ahli gizi ini kan kita juga bakal nggak selalu berjalan mulus gitu kan. Apa sih tantangan terbesar kakak dalam menjadi seorang atlet? Sebenarnya ini sih tantangannya benar-benar sangat bermacam-macam. Tapi yang terbesar itu pertama itu ketika aku mendampingi turnamen itu ke luar negeri. Jadi di luar negeri itu kan ada beberapa yang bahan makanan pokoknya itu sangat berbeda di Indonesia. Jadi aku harus
berpikir ulang lagi nih, memutar otak bagaimana apa sih pengganti dari bahan makanan pokok yang sesuai dengan selera atletnya lagi gitu kan. Seleranya juga dipertimbangkan, bahan makanan juga dipertimbangkan, dan juga tantangan besar satu lagi itu menghadapi mental atlet. Jadi ada saat dimana atlet ini tuh benar-benar down gitu, benar-benar stres, capek untuk latihan karena frekuensi latihan ketika untuk memulai pertandingan itu kan bisa dikatakan sering gitu ya, kayak padat banget frekuensi latihannya. Jadi ada beberapa atlet yang merasa capek, stres sebelum pertandingan dimulai, ataupun karena mereka memikirkan bagaimana pertandingan nantinya. Jadi kadang ketika mereka merasa mental mereka itu lagi down gitu, jadi mereka tuh nggak sesuai tidak makan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi aku harus mengkoordinasikan lagi nih dengan atletnya, dan juga aku harus memikirkan bagaimana mereka bisa tetap makan sesuai jadwal, sesuai dengan apa yang aku sarankan, rekomendasikan, walaupun kondisi mental mereka lagi down. Wah, jadi menjadi seorang ahli gizi itu tidak hanya kita merancang bagaimana sih menu makanannya, tetapi kita pun juga harus mengerti bagaimana nantinya menjadi pendengar yang baik. Kemudian komunikasi itu juga sangat penting ya, Kak. Iya benar banget. Jadi ahli gizi atlet itu kita nggak hanya menghitung kalori gitu kan, nggak hanya menghitung nutrisi di makanan, tapi bagaimana sih atlet itu bisa mendengarkan kita gitu. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik lah dengan para atlet, membangun hubungan yang baik dengan atlet. Jadi kalau kita udah merasa nyaman dengan atlet tersebut, jadi otomatis mereka tuh bakal nyaman dan mau juga untuk mengikuti rekomendasi menu dari kita. Nah, Kak, kemudian aku penasaran nih, Kak, kalau kita bicara soal nutrisi itu, apakah bagaimana sih kebutuhan seorang nutrisi dari atlet itu? Wah, ini pertanyaan yang penting banget sih. Sebenarnya banyak banget nutrisi yang harus dipenuhi dari seorang atlet, mengingat banyak banget aktivitas fisiknya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah sumber energi nih yang harus kita perhatikan, itu karbohidrat seperti nasi merah, pasta atau ubi. Terus yang kedua ada protein sebagai pemulihan otot mereka, seperti kalau protein itu ada ayam, ikan. Lalu yang ketiga ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini kita dapatkan dari sayur dan buah. Lalu dan jangan lupa itu ada lemak sehat. Nah, lemak sehat ini ada dari alpukat gitu kan, ada dari minyak zaitun. Dan yang terakhir ini paling sangat-sangat penting gitu, dan bisa sering dilupakan juga sih dari para atlet, itu cairan dan bukan, maksudnya air dan cairan elektrolit. Nah ini tuh penting banget dipenuhi sebelum, saat, dan sesudah latihan maupun pertandingan. Wah, jadi spesifikasi banget ya, Kak. Mulai dari kebutuhan proteinnya, karbohidrat, dan juga lemak serta yang lainnya ya, Kak. Nah, terus Kak, kan nggak semua atlet tuh bakalan bisa paham tentang pentingnya dari sebuah nutrisi itu. Nah, bagaimana sih cara Kakak tuh sebagai seorang ahli gizi yang mana nantinya bisa untuk meyakinkan dan juga pentingnya dari disiplin sebuah nutrisi itu bagi seorang atlet? Bener banget sih, jadi aku kayak ada saat dimana posisi aku tuh nggak dihiraukan sama mereka gitu. Mereka tuh nggak benar-benar paham apa fungsi aku sebagai ahli gizi di tersebut. Nah jadi edukasi inilah kuncinya dari bagaimana hubungan aku dengan atlet tersebut. Jadi aku harus bisa nih berkomunikasi dengan baik dengan atlet tersebut. Misalnya ketika mereka kekurangan protein, aku akan menjelaskan kalau misalnya dia itu kekurangan protein loh. Kalau misalnya dia kekurangan protein, maka performanya nanti nggak maksimal saat pertandingan. Jadi ketika dia mengetahui dampak dari hal tersebut, otomatis dia akan mengikuti saran dari aku, dan dia juga akan berusahakan bagaimana nanti dia akan tampil maksimal gitu ketika pertandingan. Otomatis dia juga bakal mengikuti saran aku, makan dengan baik gitu, dan memakan semua rekomendasi yang aku bilang. Wah, jadi kuncinya itu adalah edukasi dan juga kreativitas kita juga kan, Kak? Oh iya, dan satu lagi tuh gak hanya komunikasi, tapi aku juga harus memvariasikan menu nih untuk para atlet. Seperti penyajian yang berbeda atau rasanya yang aku bedakan gitu. Ada tambahan lah gitu, biar para atletnya ini nggak bosan gitu kan? Nggak bosan dengan menu yang aku sajikan. Wah, benar-benar perjuangan sangat luar biasa ya, Kak, menjadi seorang ahli gizi, terutama atlet nih yang
juga mempunyai bidang khusus sendiri kan Kak. Nah, Kakak ada nggak nih saran bagi sobat sehat yang mana nantinya akan terinspirasi juga dari perjalanan dan juga pengalaman Kakak menjadi seorang ahli? Nah, saran aku sih kita harus terus belajar karena dunia olahraga dan dunia nutrisi itu selalu berkembang. Jadi kita sebagai ahli gizi untuk atlet itu harus benar-benar up to date. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman itu yang memulai karir menjadi ahli gizi atlet itu harus membangun hubungan yang baik dengan atlet karena hubungan interpersonal itu sangat penting gitu. Dan juga mungkin ya dari tantangan-tantangan yang aku bilang tadi, sebenarnya cukup banyak sih tantangan yang lain, tapi ya kita harus menjalani prosesnya. Namanya juga proses pasti banyak tantangan dan kita harus ingat bahwa hal itu akan berlalu dan itu akan menjadi perjuangan dan hasil yang kembali untuk kita. Jadi dengan perjuangan yang maksimal tentu memberikan hasil yang maksimal juga. Namanya juga perjalanan kan Kak, pasti nggak selalu mulus gitu kan, harus banyak pengorbanannya juga. Nah, terima kasih nih Kak Khaira atas pengalamannya, kemudian perjuangannya menjadi seorang ahli gizi. Sama-sama, dan terima kasih juga untuk mengundang aku di sini. Aku senang banget bisa ketemu dengan sobat sehat di sini. Semoga apa yang aku berikan itu dapat dapat bermanfaat juga nih, dapat menambah ilmu maupun yang mau menjadi ahli gizi. Nah, aku yakin nih Sobat Sehat juga terinspirasi dari perjalanan ahli gizi atlet dari Kak Khaira ini. Nah, oke Sobat Sehat, itu dia obrolan kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga pola gaya hidup sehat, olahraga yang teratur, serta makanan yang sehat. Nah, dan terus dengarkan podcast kita ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!